Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Aku nih seneng banget hari ini bisa ketemu sama kalian. Kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai sesuatu yang seru yang mungkin belum kalian ketahui. Jangan kemana-mana ya, soalnya kita bakal bahas tuntas mengenai what is winter actually. Semua orang tahu ya kalau winter itu adalah musim apa teman-teman? Musim dingin, musim salju. Identiknya winter coat ya kan? Identiknya romance, terus banyak lampu-lampu, cantik, terus apalagi sih? Pokoknya sesuatu yang ya enak lah gitu, bisa main salju ya kan. Kalau keluar negeri tuh sebenarnya kalau kita yang dari iklim tropis tuh pengennya ngejumpain banget sama winter. Tapi buat mereka yang memang sudah tinggal di iklim winter yang setiap tahunnya mengalami winter, itu biasanya saat winter tuh bagi sebagian orang udah nggak betah kalau bisa nomaden dulu ke daerah yang nggak lagi winter. Itu sih yang aku lihat dari teman-teman aku yang ada di sana. By the way, ngomong-ngomong soal winter, kalian pernah nggak sih dengar soal winter depression? Jadi winter depression ini sama orang juga kadang menyebutnya sebagai winter blue. Pernah nggak dengar baby blues? Baby blues itu keadaan psikis seorang ibu biasanya diakibatkan oleh lingkungan yang tidak mendukung dirinya. Entah dia menjadi sangat terlalu hati-hati dengan bayinya, bahkan ada yang sampai tidak mau memegang bayinya, tidak mau melihat bayinya. Ya, dalam keadaan yang benar-benar kayak depresi gitu setelah melahirkan. Itu orang mengatakan baby blues. Sekarang kita bahas tentang winter blues atau winter depression. What is actually winter depression? Jadi winter depression ini perasaan seperti lonely, depresi yang datangnya di saat winter, makanya namanya winter depression. Aku kemarin itu lulus dari sastra Prancis, sastra dan bahasa Prancis. Itu kita memang bukan suka lagi ya, memang kerjaannya menelaah novel. Kalau baca itu bukan cuma lihat dari yang tersurat, tapi yang tersirat apa, maksudnya apa. Ini orang psikisnya kok bisa kayak begini, kenapa? Ini orang kejadian ini terjadi pada saat apa. Biasanya sesuatu yang sedih itu kalau di sastra tuh pada saat winter. Jadi yang identik dengan malheureux itu kemalangan, la tristesse, kesedihan. Pokoknya yang malang, yang sedih, yang broken heart biasanya diceritainnya tuh pas winter. Sedangkan sesuatu yang menceritakan kebahagiaan, keberuntungan, terus cinta biasanya summer, pas ada matahari gitu. Jadi karena dari itu ya mungkin efek cuaca, terus bawaannya juga gimana ya, gelap memang. Pas winter itu bawaannya gelap. Di Denmark sendiri sunset sekitar sunset itu terbenamnya matahari itu jam 3:30. Nah, sunrise terbitnya matahari itu sekitar jam 8:30 pagi. Teman-teman, dari situ kalian bisa lihat kan, kalau kita puasa nih, kita bisa sahur jam 7 pagi itu masih bisa sahur, jam 7:30 masih bisa sahur. Lalu kalian buka puasa bisa jam 3:30, jam 3, jam 3:30 sore. Enak banget ya, hemat hemat waktu. Tapi kalau menurutku yang mengalami seperti itu, apa ya, kalau winter itu cepet lapar. Memang waktunya singkat tapi cepet lapar. Allah maha adil lah soal itu. Sedangkan kalau summer memang puasanya lama banget, sekitar 12 jam ya. Jam 2:30 biasanya buka jam 9:30. Lupa lagi itu kalau dihitung 19 jam setengah kalau nggak salah segituan. Memang lama banget. Tapi ya kalau winter memang rasa haus, rasa laparnya lumayan gitu. Jadi apalagi nih yang perlu aku tekankan lagi soal winter depression. Ini cerita pengalaman aku kemarin. Jadi pertama kali aku dari Indonesia ke Denmark itu sekitar akhir bulan Desember. Lagi dingin-dinginnya.
Aku kesana berbekal banyak banget winter coat, mulai dari berbagai macam model, dan pokoknya banyak banget. Dan itu adalah suatu kesalahan, jangan ditiru. Kalian kalau bisa malah bawa makanan yang bikin kalian kangen nantinya di sana, kayak misalnya makanan-makanan ringan, terus makanan yang susah kalian jumpai di Europe. Terus jangan bawa-bawa baju terlalu banyak, apalagi winter coat, karena berat. Selain berat juga, di sana juga banyak kok yang harganya lebih miring dan lebih kece. So, kita akhirnya sampai di Denmark. Waktu itu ditemenin sama ibuku, sama adik iparku, juga membawa 2 babyku. Nah, pas sampai ke Denmark, ternyata banyak jalan juga ya, gitu. Sempat kaget sih. Wah, jalannya terlalu banyak nih, apalagi rumahnya tuh di paling ujung, daerah paling ujung, jauh banget. Kalau dari Copenhagen tuh kayaknya lama gitu, bisa sampai 2 episode deh tidurnya gitu. Nah, akhirnya sampailah di rumah, di apartemen. Apartemennya luas, lampunya biasa, lampunya remang-remang, kayak nggak ada penduduk gitu, sepi banget. Dan hampir semua orang kan pada jam kerja ya, sedangkan aku di rumah. Jadi berasa banget sepinya gitu, lonely-nya. Yang paling berasa adalah karena aku sakit saat itu. Jadi apa ya, itu mungkin yang membuat aku rada stressful karena sakitnya itu. Cerita dimulai ketika ibu sama adikku pulang ke Indonesia. Nah, baru nih kerasa sepi kan. Aku sering stay di kamar mandi, anak 2 ya nangis atau ya segalanya lah, minta ini minta itu. Terus orang lewat tuh juga jarang banget. Jadi aku happy banget kalau ada orang yang lewat di depan jalan, atau misalnya di atas apartemen ada langkah-langkah kaki yang jalan, entah itu yang langkah kaki hantu kali ya, tahu. Pokoknya seneng aja gitu kalau ada suara di atas atau ada langkah kaki, kayak ada temen. Kalau masalah penakut gitu aku enggak, cuman yang bikin ini ya karena sepinya kali ya, sepinya saat pengen ngobrol gitu. Enggak pengen ngobrol juga sih, tapi pengen ngelihat suasana aja ada orang gitu. Soalnya sepertinya memang tidak adanya matahari, terus cuacanya yang sangat gelap, jadi kayak malam-malam terus gitu. Pagi cuman sebentar, kayaknya kayak gitu bawaannya. Akhirnya aku sering nangis, terus papanya bilang kayaknya agak depresi gitu dengan kebiasaan baru. Dan yang paling mendukung adalah faktor sakit sih gitu. Sebagai muslim pasti lari-larinya ya Al-Quran, ngaji, dan setelah itu hati kita jadi damai. Nah, tapi setelah itu kan pasti aku harus lagi mengemban tugas di kamar mandi karena aku merasakan sakit lagi tuh, sakit terus kayak gitu. Jadi ya teman-teman, kalau teman-teman punya tetangga jarang senyum misalnya, atau jarang gabung, atau dia kok itu sombong, sama sekali itu belum tentu dia kayak gitu. Bisa jadi dia malu, nggak pede, bisa jadi dia sakit gigi, dan banyak faktor internal lainnya. Kalau kayak lagunya Sherina, lihat segalanya lebih dekat dan kau akan mengerti, kayak gitu. Karena kayak gitu sama sekali belum tentu seperti itu. Jadi aku berusaha menyambung silaturahmi sama tetanggaku yang di atas. Biasa ya kalau orang Indonesia kan senang ngirim-ngirim makanan, tidak ada maksud apa-apa, tapi memang kita senang. Aku terutama suka masak, terus ngirim ke tetangga gitu loh, kayak orang Indonesia gitu, ngirim ke tetangga. Aku bikin bebek 1 ekor, terus beliau excited banget dikirimin makanan gitu. Mungkin jarang dikirimin makanan kali ya, nggak tahu. Kalau kita di Indonesia kan sering kirim-kirim kayak gitu. Terus semenjak hari itu banyak banget pemberian beliau ke keluarga kami, mulai dari coklat, terus bawa berenang ke waterboom, kita berempat, waterboom yang lumayan ya harganya, dan apalagi ya, pokoknya sering ngirim mainan, kayak semua book digituin, ini mainan nih gitu. Jadi apa coba yang kita pelajarin dari situ? Satu, bahwa bener memberi hadiah, memberi gitu ke teman, ke saudara, ke tetangga, itu akan menghasilkan rasa cinta, rasa kasih sayang. Itu yang aku tahu. Kedua, bahwa apa yang kita keluarkan itu pasti lebih dari itu yang akan kita dapatkan. Jangan mengharap dari orang yang kita beri, tapi
Allah yang maha kaya yang bakal membalas itu semua, entah dari segi manapun gitu. Dan jangan pernah merasa kehilangan uang atau merasa rugi kalau ketika ngasih ke orang gitu. Setelah itu tuh banyak banget yang bantuan beliau, kita happy banget di situ. Beliau bilang, kalian tuh kok keluarganya kayak nggak pernah sedih, katanya kalian keluarganya kayak happy terus. Ya masa ya orang nggak punya masalah, cuman ya beliau bilang kayak gitu. Terus kalau kita lagi main di luar sama anak-anak saat winter, suka banget gitu ngelihat kayaknya pemandangan kayak gitu. Kita main bola di luar, memang sih nggak ada yang main bola di luar saat musim dingin pas saat itu gitu ya, kayak kita nih doang kita doang ya, namanya seneng ya, baru nggak di luar negeri, terus kemudian lihat hamparan rumput yang begitu bersih, udara yang begitu segar, pemandangan yang baru yang begitu indahnya, siapa yang nggak seneng gitu. Jadi ngeliatin aja di jendela kayak gitu. Nah oke, udah selesai, kami tinggal di situ. Sedih sih pindah dari tempat itu, tapi ya life must go on. Jadi kita pindah ke kota Copenhagen. Di sana apartemennya tuh masih kosong, jadi kita harus ngumpulin barang-barang. Ya tentu kita beli yang baru. Kalau barang-barang seperti panci kayak gitu, ada yang banyak yang ngasih gitu. Suatu hari papanya tuh ada yang nawarin, mama ini ada piring, diambil aja nggak? Ada yang mau ngasih piring, diambil aja nggak? Oh ya ambil aja. Terus udah gitu akhirnya pulang ke rumah, ini piring-piringnya banyak banget, perkakas dari taplak, piring segala macam, bagus-bagus semuanya. Terus udah gitu emang papanya polos banget ya ampun, bilang gini, mah ini ada piring-piring tapi nggak usah nanya dari mana ya, nanti mama nggak mau. Kan jadi penasaran ya, padahal nggak usah bilang nanti mama nggak mau kalau tahu gitu kan. Ya, akhirnya aku kan jadi nggak mau, jadi iya bilang dulu, kalau nggak bilang nggak mau. Jadi akhirnya paksa terus, nggak mau kan bilang. Akhirnya tapi bilang juga. Terus dia bilang iya sebenarnya ini piring-piringnya dari mamahnya yang baru kemarin bunuh diri. Oke. Jadi teman-teman yang seperti itu ada di depan mata. Emang bener ya, katanya tingkat konsumsi obat antidepresannya lumayan tinggi. Satu, kemudian angka bunuh dirinya juga lumayan. Padahal kayak aku pun gak ada alasan untuk bilang gak bahagia di negara itu. Mulai dari fasilitas yang didapatkan, kalau gak ada uang pun tetap bahagia gitu di situ, karena buat ke anak-anak kayaknya happy, playground ada di mana-mana. Playground tuh ya nggak kayak playground biasa, terus benar-benar melatih ketangkasan. Dari beberapa rumah tuh udah ada playground baru lagi, sebelah sananya tuh ada playground baru lagi, dan itu semuanya macem-macem modelnya, macem-macem fungsinya, unik gitu. Terus kita bisa piknik, kita bisa ke tempat-tempat yang menurutku entry-nya bisalah harganya 500 sampai 1 juta rupiah, tapi gratis. Dan itu bukan cuma satu tempat, 2 tempat. Terus ada peternakan ayam yang bersih, ada kuda poninya, ada ayam Eropa gitu ya, cantik banget. Pokoknya unik gitu, dan yang kayak gitu tuh gratis. Dan mereka kayaknya kalau kemana-mana itu sangat mengutamakan bekal ya. Bahkan di tempat kayak gitu pun Anda sangat welcoming untuk Anda membawa bekal sendiri. Kita tahu bahwa di sana mahal, kemudian membawa bekal sendiri tentunya lebih sehat dan lebih murah gitu ya. Jadi gitu kehidupannya tuh benar-benar bahagia. Tapi tetap aja ada yang seperti itu ya, entah dari lingkungan dan tekanan. Terus yang paling utama pasti keyakinan dan pandangan hidup soal kematian itu bagaimana. Ya pastinya semua orang punya beban hidup masing-masing. Gimana caranya kita buat memandang itu, segimana beratnya itu tergantung kita kan. Dan segimana beraninya kita untuk mengambil tindakan suicide itu juga tergantung pemikiran kita kan. Semuanya tergantung ke kita, karena pada akhirnya kita bakal pulang sendiri dan membawa beban sendiri, bawa kebaikan juga sendiri gitu. Pokoknya semuanya tuh bakal kita bawa sendiri deh, apa yang udah kita lakuin. Ya itu tadi aku bilang, kayak pandangan-pandangan hidup orang mengenai kematian tuh kan berbeda-beda.
Mungkin ada yang menganggap bahwa kematian itu adalah tempat kita istirahat, tidur dengan tenang. Kematian itu adalah saat dimana kita melepaskan beban hutang, ekonomi, keluarga, tidak lagi dibully, tidak lagi dihina oleh orang lain. Pokoknya ingin tenang, ya udah aja akhir hidup kayak gitu. Mungkin ada yang seperti itu memikirkannya. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa setelah kematian pasti masuk surga. Ya kayak gitu-gitu tuh lah. Orang punya pandangan hidup berbeda-beda dan keyakinan yang berbeda-beda. It's okay, itu kan adalah hak masing-masing individual. Apapun yang kita lakukan, resikonya dan feedbacknya juga akan kembali ke kita. Aku yakin banget itu. Aku pikir, ya kalau aku sih opiniku ya, tanpa disangkut pautin sama agama atau apa, kalau aku sih sebagai manusia yang melihat secara nyata gitu, kayak kalau meninggal itu rasanya sakit, serem. Meninggal itu rasanya tidak semudah yang dibayangkan gitu. Karena orang yang melalui itu seperti kena banjir bandang, accident, kecelakaan kan, tsunami, terus kebakaran, terus koma, terus mengalami penyakit tahunan bertahun-tahun, jantung atau apapun itu, semuanya kok nggak ada yang apa ya, kayak yang nggak pernah gitu ada cerita di berita orang yang meninggal, aduh enak banget nih gitu. Jadi kalau menurut logika aku sih, kematian itu adalah gerbang penutup dari segalanya. Segalanya itu maksudnya apa? Kejahatan udah nggak bisa dilakuin lagi, dan kebaikan juga udah nggak bisa dilakuin lagi. Mau nangis darah juga nggak akan bisa kembali lagi gitu. Itu sih menurut pandanganku, bahwa setelah kematian itu ada suatu tempat di mana ada untuk orang baik dan ada untuk orang yang sewenang-wenang terhadap orang lain. Apa bikinnya kayak gitu? Karena berbuat baik itu tidak selalu gampang, ya nggak sih? Mudah melakukan yang terlarang itu kayaknya jauh lebih mudah dibandingkan untuk melakukan sesuatu yang baik. Bagi kalian yang saat ini mengalami banyak masalah, depresi dan sebagainya, yakinlah bahwa tidak akan suatu permasalahan menimpa kamu sebelum memang dia tahu kalau kamu pasti bisa melalui itu. Bahwa semua orang pasti memiliki masalah, tidak ada yang tidak memiliki masalah. Orang yang happy-happy aja di luar belum tentu kok dia di dalam juga happy-happy aja. Intinya jangan suka negative thinking, jangan menghina orang lain, jangan sibuk dengan urusan orang lain. Kalau Anda mengalami depresi, coba banyak berkomunikasi dengan orang, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, dan berpikirlah positif. Jangan ngomongin yang jelek-jelek aja. Jangan, aku nih gini, orang lain mah kayak gitu, aku nih nggak bisa, itu cuma teori. Semua orang tuh nggak ada yang sesempurna hidupnya, as beautiful as Instagram tuh nggak kayak gitu. Semua orang punya masalah. Yang paling penting adalah gimana caranya kita bersyukur, dan gimana caranya kita agar selalu merasa bahwa kita ini memang bukan siapa-siapa. Nggak perlu mencoba untuk berusaha lebih dari orang lain, terus berusaha untuk di luar dari kemampuan kita. Aku tuh ngomong kayak gini soalnya banyak banget yang cerita seperti seseorang harus kredit berjuta-juta atau berusaha melebih-lebihkan dirinya di depan publik supaya orang banyak muji, atau supaya teman-teman mau menerima dia, kayak gitu loh. Nggak perlu kayak gitu, karena semakin kita apa adanya, semakin hidup kita juga jadi lebih tenang. Jadi ya buat apa sih berlebih-lebihan kayak gitu. Semoga teman-teman sehat selalu, happy selalu. Nanti kita curhat-curhatan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.